Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Selalu sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Sekarang lihat kanan kirinya ada yang tidak berangkat. Tidak. berangkat Masuk semua. Ya, berangkat semua ya. Anak-anak pernah nggak kalian memperhatikan nomor halaman buku atau nomor absen kalian? Pernah. Nah, di situ kan ada terdiri dari beberapa angka. Kira-kira menurut kalian angka-angka itu posisinya dan artinya itu sama atau tidak? Tidak. Nah, pasti berbeda ya. Jadi hari ini itu kita akan belajar tentang nilai tempat bilangan ratusan, puluhan, dan satuan. Sebelumnya di sini siapa yang tahu apa sih itu nilai tempat bilangan? Ada yang tahu? Apa Bu? Nah, jadi nilai tempat bilangan itu adalah letak atau posisi suatu angka dalam sebuah bilangan. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam lagi, kita ice breaking terlebih dahulu. Yuk, semuanya berdiri. Ibu contohkan, nanti kita lakukan bersama-sama ya. Ya. Tepuk ratusan, puluhan, satuan. Di depan, di tengah, di belakang. 3 angka itu ratusan, 2 angka itu puluhan, 1 angka itu satuan. Di depan tempat ratusan, di tengah tempat puluhan, di belakang tempat satuan. Yes, aku bisa. Yuk kita lakukan bersama-sama. Ya. Tepuk ratusan, puluhan, satuan. Di depan, di tengah, di belakang. 3 angka itu ratusan, 2 angka itu puluhan, 1 angka itu satuan. Di depan tempat ratusan, di tengah tempat puluhan, di belakang tempat satuan. Yes, aku bisa. Makan duduk kembali ya. Jadi di sini Ibu punya contohnya. Ada angka 426. Setiap angka ini memiliki nilai yang berbeda sesuai dengan posisinya. Nah, sebentar ya. Orang muncul ya. Nah, di sini ada angka 426. Angka 4 itu letaknya ada di depan sebagai apa anak-anak? Ratusan. Kemudian ada angka 2 letaknya di tengah sebagai puluhan. Dan ada angka 6 di belakang sebagai satuan. Sekarang Ibu punya angka 534. Mbak Rizky, angka 5 itu berperan sebagai apa? Berperan sebagai ratusan depan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Rizky. Kemudian Ibu punya angka lagi. Ibu punya 679. Angka 7 itu sebagai puluhan, letaknya di mana Mbak Alia? Di tengah. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Alia. Kemudian Ibu punya satu angka lagi. Ibu punya angka 259. Angka 9 itu letaknya di mana dan berperan sebagai apa, Mbak Sekatul? Di belakang sebagai satuan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Sekatul. Nah, jadi manfaat nilai tempat bilangan itu yang pertama
untuk membaca bilangan dengan benar. Kemudian menentukan nilai suatu angka, dan yang ketiga membantu dalam berhitung. Kemudian sekarang mari gunakan papan nilai tempat bilangan. Di sini Ibu punya media yaitu papan nilai tempat bilangan. Di sini ada 3 kantong. Kantong pertama mewakili untuk ratusan, kemudian kantong kedua di tengah sebagai puluhan, dan kantong ketiga di belakang sebagai satuan. Nah, di sini Ibu punya angka 426. Dan di sini ada stik warna merah yang mewakili ratusan, kemudian stik warna kuning yang mewakili puluhan, dan stik warna biru yang mewakili satuan. Ibu punya angka 429. Menurut kalian, angka ratusannya berapa? 4. Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian yang di tengah sebagai puluhan angka berapa? 2. Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 1, 2. Kemudian satuannya ada angka 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, betul sekali. Jadi dari angka 426, ratusannya yaitu adalah angka 4 berada di depan, kemudian terdiri puluhannya ada angka 2 letaknya di tengah, dan satuannya ada angka 6 di belakang. Sekarang Ibu punya angka lagi yaitu 245. Saya, Bu. Siapa yang mau maju? Saya. Ayo Mbak Ida. Yuk diambil stiknya. Untuk ratusannya angka 2. Berarti ininya 1, 2. Untuk angka tengahnya puluhan, angka 4. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk yang terakhir angka satuannya angka 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Oke. Tepuk tangan untuk Mbak Ida. Hebat. Boleh kembali. 4. Sekarang Ibu punya satu angka lagi yaitu 132. Yuk siapa yang mau maju ke depan? Saya. Ayo Mbak Alia. Iya. Ada 132. Ya betul sekali, tepuk tangan untuk Mbak Alia. Kasih dulu. Sekarang di sini Ibu punya LKPD. Kalian nanti disuruh menentukan nilai tempat bilangannya. Di sini kan ada gambar buah-buahan. Di dalamnya ada angka-angka. Nah, kalian nanti tentukan mana sih angka yang ratusan dan mana yang puluhan dan yang satuan. Sekarang Ibu bagi ke beberapa kelompok ya.
Ada yang sulit? Sulit sekali Bu, rapotnya nggak ada. Bagaimana? Ini apa ini Bu? Baik, anak-anak waktunya habis ya. Silakan boleh maju ke depan perwakilan satu kelompok. Ya, kami dari kelompok 1 di sini angka pertama 497, angka 4 menempati ratusan, 90-an dan 7 satuan. Selanjutnya 329, angka 3 ini menempati ratusan, 20-an dan 9 satuan. Terus yang ketiga ada angka 789, 7 menempati ratusan, 80-an dan 5 satuan. Baik, tepuk tangan untuk Mbak Tia. Oke, karena tadi kan kita sudah belajar, yuk kita ice breaking dulu. Asik. Kita berdiri. Bergoyang. Kamu suara nih. Suara nih sama. Kamu suara nih. Terus nyanyi manual. Wih, setel mula, setel ke HP mu. HP-mu. Ini apa ini? Oh, ini iki lho, apa? Ya Allah, khusus. Ini. Mbak ini ngerti kan? Ini kelas apa sih? Coba PPT-mu ndi to? Tak bukake. Ya. Kan nganggo laptop iso to? Nyetele. Iya, Mbak iki. Ya, Pak. Wis. Berjalan di tempat lalu melompat tangan dipinggang bergoyang-goyang, maju ke depan mundur ke belakang, bertepuk tangan pinggul digoyang, melompat ke kanan melompat ke kiri, hati senang wajah berseri-seri. Ayun tangan kanan, ayun tangan kiri, berputar-putar, lambaikan tangan. Ya, Ya, silakan duduk. Anak-anak yang telah kita pelajari tadi, kita belajar tentang apa? tentang nilai tempat bilangan. Tadi nilai tempat bilangan ratusan terdiri dari Depan, ratusan ada di depan, puluhan ada di tengah, dan satuan ada di belakang. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu nilai tempat adalah posisi atau letak suatu angka dalam bilangan. Nilai tempat terdiri atas ratusan, puluhan, dan satuan. Ratusan berada di depan, puluhan berada di tengah, dan satuan berada di belakang. Oleh karena itu, letak suatu angka menentukan nilai yang dimilikinya. Sebelum Ibu akhiri, karena kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik, yuk kita tepuk keren terlebih dahulu. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren, keren, keren. Baik, segitu dulu dari Ibu. Sampai jumpa di pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi atau observasi? Menurut saya tadi sudah cukup berjalan baik dengan baik. Cuman mungkin tadi karena ininya lemot ya, jadi agak tergabung. Iki tetap observer kayak observer iki. Perkenalkan, saya observer nanti. Anak saya sudah bagus dari PPT dan juga media covernya.
Untuk kekurangannya mungkin di waktunya ya karena tadi ya. Ya siapa? Aku tahu. Ya aku baru